Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat semuanya ya. Kali ini kita akan teruskan belajar lagi masih bersama Kak Rizal di sini di tematik kelas 4. Kita akan belajar tema 6. Kita masuk sekarang ke subtema ketiga dan pembelajaran ke-1 dan ke-2. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3, rajin berusaha meraih cita-cita. Ana bercita-cita menjadi penari. Ia ingin memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara ke mancanegara lewat tari. Untuk mewujudkan cita-citanya, Ana rajin berlatih dengan guru tarinya. Ana berlatih setiap hari Minggu di sanggar tari. Jika ada lomba tari, Ana sering ikut untuk melatih keberanian dan keterampilannya. Bagaimana dengan kalian? Usaha apakah yang telah kalian lakukan untuk meraih cita-cita? Masuk ke pembelajaran 1. Kondisi lingkungan. Perhatikan dua gambar berikut dengan seksama. Sungai Pesanggerahan, dahulu dan sekarang. Ini adalah dahulu. Dan ini keadaannya sekarang. Bagaimana pendapat kalian mengenai kedua gambar sungai di atas? Ceritakan pendapat kalian mengenai kedua gambar sungai tersebut ya. Coba diceritakan antara yang dahulu dan sekarang itu bedanya apa? Baik, kita teruskan. Membaca puisi tentang lingkungan. Di sini ada sebuah puisi tentang lingkungan. Ini judulnya adalah Kerusakan Alam. Nanti coba adik-adik baca ya puisi ini ya. Kak Rizal baca 1 bait. Nanti adik-adik bisa meneruskan sendiri. Kau yang kini tertawa, bermandikan harta, berkawankan kemewahan. Dari mana kau dapatkan semuanya? Dari pohon yang kau tebang, dari hewan yang kau bunuh, dari tanah yang kian tandus, dari air yang kian kering. Nah, silakan adik-adik teruskan membaca sendiri ya puisi ini ya. Oke, kita teruskan setelah membaca puisi. Mendeklamasikan puisi. Apa itu? Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, dan harus memperhatikan pemenggalan kalimat. Kita butuh alam yang indah. Contohnya, keterangan tanda seperti ini berarti berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya dilakukan pada koma atau tengah baris. Kita balik dulu ke puisi yang awal buat memberi contoh. Kau, ini bisa diberi tanda seperti itu ya. Yang kini tertawa. Ini kasih 2. Mohon maaf kalau garisnya nggak bisa miring. Bermandikan harta.
berkawankan kemewahan. Dari mana kau dapatkan semuanya? Nah, yuk kita skip dulu. Itu contoh aja ya. Ya, tanda garis miring 1 ini berarti berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya dilakukan pada koma atau tengah baris. Seperti tadi, di tengah-tengah baris ya. Tanda garis miring 2 yang seperti ini berarti berhenti agak lama. Biasanya dilakukan pada koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Seperti tadi itu loh. Seperti yang sudah kita beri ini. Nah, ini di sini biasanya. Agak lama, lebih lama daripada yang di tengah-tengah baris tadi. Kemudian tanda garis miring 3 seperti ini berarti berhenti lama sekali. Biasanya dilakukan pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Titik baris akhir itu ya misalnya di akhir sini. Ini lama biasanya loh. Dengan titik akhir ya. Lama ini di sini ya. Oke. Diingat-ingat ya adik-adik ya. Ada 3 tanda ini. Sekarang kita teruskan saja. Pentingnya pelestarian sumber daya alam. Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik hayati maupun mineral. Sumber daya alam hayati meliputi benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah hewan, tumbuhan yang juga disebut dengan sumber daya alam nabati serta mikroorganisme. Sumber daya alam mineral di Indonesia berupa benda-benda tambang seperti minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, dan tembaga, serta batuan seperti batu kapur, kaolin, semen, pasir, batu pualam, dan tanah liat. Keberadaan sumber daya alam, baik hayati maupun mineral, harus selalu dijaga kelestariannya. Membuat poster tentang pelestarian sumber daya alam. Buatlah sebuah poster dengan tema pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati tumbuhan atau pentingnya melestarikan sumber daya alam hewan. Ikutilah langkah-langkah membuat poster pada buku siswa. Nah, ini adalah 2 contoh posternya. Ada 2 contoh poster ini ya. Nah, ini. Sekarang kita buka buku siswanya. Nah, ini dia buku siswanya. Yang ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat poster. Nah, ini dia langkah-langkahnya ya. Ini pakai buku elektronik ya. Kalau di sini kan bersama dengan teman sekelompokmu, itu kan kalau sekolahnya itu di sekolah, tapi karena belajarnya di rumah ya bisa minta dibantuin orang tua. 1 langkahnya adalah ini. Pilihlah salah satu tema yang tersedia. Ini sama ya, bukunya sama buku cetak yang adik-adik punya di rumah ya. Bisa dibuka halaman 117 yang tema 6 ya. Oke, kita kembali ke sini. Pilihlah salah satu tema yang tersedia.
2. Carilah beberapa informasi tentang pentingnya sumber daya alam tersebut dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut. A. Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? B. Mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? C. Akibat apa sajakah yang akan timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? Langkah ketiga, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, 4. Rancanglah sebuah poster yang untuk menyampaikan pesanmu pada buku tulismu. Tuliskan kalimat yang mewakili pesan yang hendak kamu sampaikan. Rancanglah sebuah gambar yang akan mendukung isi pesanmu. 5. Gunakan kertas ukuran A3 untuk mulai memindahkan gagasanmu dari buku tulis ke kertas poster tersebut. Gunakan pensil warna untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Bermainlah dengan perpaduan warna yang baik untuk memperkuat pesanmu. Lihatlah contoh poster di bawah ini. Jadi langkah-langkahnya untuk adik-adik semua bisa membuat poster seperti di bawah ini ya. Adik-adik bisalah membuat poster ya. Poster yang dicoba sendiri ya. Secara mandiri untuk membuat poster atau seperti yang ada di materi PowerPoint ini. Kita kembali ke sini sekarang ya. Nah, ini hampir sama dengan tadi ya. Membuat poster itu seperti ini. Yuk, sekarang kita lanjutkan saja pembelajaran yang kedua, yaitu kisah pemulung. Bacalah teks bacaan kisah pemulung menggapai sarjana pada buku siswa. Berdasarkan bacaan tersebut, lengkapilah bagan berikut. Cita-cita Wahyudin. Nah, sikap yang dimiliki apa saja, kemudian usaha yang dilakukan apa saja, halangan yang dihadapi apa saja. Yuk, sekarang kita ke buku siswa lagi. Oke, teksnya ada di sini. Nah, ini dia. Bisa dibuka halaman 120 di buku paket ya. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin. Biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut pemulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu biaya tambahan. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun aku lakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Nah, itulah teks bacaannya ya. Dari teks bacaan ini bisa kita mengisi pertanyaan yang ada di sini. Nah, pertanyaannya kan ini ya. Pertanyaannya itu yang pertama, sikap yang dimiliki Wahyudin. Dari teks kita bisa memahami bahwa bagaimana sikap
seorang Wahyudin, sikapnya bagaimana sikapnya? Walaupun Wahyudin ini anak sepasang atau anak dari pasangan buruh tani dan hidup dalam keadaan yang bukan dari orang yang mampu ya. Di sini ada keterangan karena kemiskinan tidak ada satupun dari kakak tiriku yang menamatkan sekolah dasarnya. Jadi dari kehidupan orang yang tidak mampu, sikap Wahyudin ini apa? Sikap Wahyudin ini adalah pantang menyerah. Ya, pantang menyerah di sini dan tidak malu bekerja. Sekalipun menjadi seorang pemulung, kemudian pernah menggembalakan kambing tetangga, pernah juga berjualan gorengan, semua dilakukan agar tetap bisa sekolah. Jadi sikapnya adalah semangat, pantang menyerah, tidak mudah menyerah, berusaha dengan giat. Usaha yang dilakukan banyak tadi ya. Usaha yang dilakukan itu mengumpulkan, diantaranya adalah mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Nah, jadi salah satu usahanya adalah mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Tidak malu dikatakan sebagai pemulung. Yang penting apa? Hasil dari memulung digunakan untuk membayar sekolah. Ini sangat luar biasa sekali ya adik-adik semua ya. Memulung tapi untuk membayar biaya sekolah. Selain itu usaha lain apa coba? Usaha lainnya untuk mendapatkan biaya tambahan yaitu dengan menggembalakan kambing tetangga. Kemudian juga berjualan gorengan. Dan ada 7 profesi sekaligus agar bisa tetap sekolah. Hingga akhirnya bisa menyelesaikan kuliah di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Kemudian sampai mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung. Halangan yang dihadapi. Halangannya apa ya? Halangan yang dihadapi adalah ini ya. Karena keterbatasan biaya, hanya sebagai anak pasangan buruh tani. Karena kemiskinan tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Ya, halangannya tidak punya uang untuk sekolah karena bukan dari golongan orang yang mampu. Seperti itu. Oke? Sekarang kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan mendeklamasikan puisi. Bacalah puisi derita pemulung kecil pada buku siswa di dalam hati. Tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti sejenak dan waktu berhenti lama. Bacakan puisi kalian kepada teman sebangku. Wah, ini tidak perlu dibaca sama teman sebangku ya. Oke. Sekarang kita cari puisinya di buku siswa 122. Kalau di sini derita pemulung kecil ya. Nah, ini sahabatku seorang pemulung. Disuruh mendeklamasikan itu berarti ditentukan tanda jedanya. Tangan-tangan kecilmu
Nah, di sini bisa diberi tanda coretan 1. Begitu lincah. Sini beri tanda coretan 2 atau tanda garis miring 2 untuk memberi jeda. Dikira-kira ya. Jedanya itu dikira-kira. Sahabatku seorang pemulung, ciptaan De Caritas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah mengais dan memilah sampah rumah. Kasih tanda garis miring 2 lagi di sini. Di setelah rumah ini ya. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Nah, ini bisa dilanjut baca sendiri ya, dan dikira-kira untuk menentukan jeda antara kata itu bisa diberi dengan tanda seperti yang tadi sudah kita pelajari di materi sebelum ini. Nah, sekarang kita teruskan saja, yaitu membuat kolase. Apakah yang dimaksud kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan, misalnya kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan bahan lainnya yang ditempel pada permukaan gambar. Nah, ini contoh kolase. Ada 3 gambar ya. Contoh 3 gambar kolase. Kita lanjutkan saja. Pelestarian makhluk hidup. 1. Usaha pelestarian hewan. A. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. B. Mengambil telur-telur hewan langka untuk membantu menetaskannya. Jadi hewan langkanya itu diisolasi atau semacam dikarantina, kemudian telurnya diambil dan ditetaskan. Untuk membantu apa? Untuk membantu kelangsungan hidup hewan tersebut. C. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. Nah, kemudian setelah menetas disesuaikan tempatnya. D. Membuat undang-undang perburuan. Nah, ini juga perlu untuk mengatur agar tidak terjadi perburuan liar yang mengakibatkan habisnya hewan langka tersebut. E. Menindak tegas para pelanggar dengan memberi sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. 2. Usaha pelestarian tumbuhan. A. Kebun koleksi atau membuat kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya adalah kebun kelapa di Bone dan kebun mangga di Pasuruan. B. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya adalah kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. C. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Baik adik-adik, untuk pembelajaran ke-1-2 ini sampai di sini semoga bisa menambah manfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.